Salam sehat, Dr. Almis Mandel, Jakarta. Televisi Dr. Almis Mandel Jakarta kali ini berkesempatan mengadakan bincang-bincang santai dengan dokter spesialis jantung. Siapa dia? Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Kita akan gali lebih banyak dengan dokter spesialis jantung kita hari ini. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Silakan dok. Makasih Mas Radit. Nama saya Renold. Saya lulus Mandel 94. Terus langsung lanjut ke FKUI, lulus 2000. Sempat ke daerah bekerja, terus 2005 saya masuk ke FKUI lagi ngambil jantung dan lulus 2010. Sesuai dengan peraturan saya ke daerah, tapi akhirnya kembali ke Jakarta, dan di 2014 saya dapat kesempatan untuk ngambil subspesialis. 2016 saya sudah subspesialis aritmia, atau nama lainnya adalah elektrofisiologi. Oh, tadi dok bilang apa? Sempat ke daerah tapi balik lagi, itu kenapa dok? Kok jarang-jarang? Ya, mungkin ada satu dan lain hal yang sampai sekarang belum selesai mengenai kebijakan pemerintah. Tapi intinya adalah masalah dengan APBD dan keuangan daerah. Gitu. Oke. Artinya memang ada sebab teknis lah ya, sehingga dokter dibalikin lagi ke Jakarta. Bukan dibalikin, balik. Oh, balik ke Jakarta. Kalau dibalikin kan dipecat. Kalau balik kan nggak dibayar. Oke. Menarik nih. Oke, dok, Mas Dokter, saya izin ya manggilnya Mas Dokter biar lebih akrab. Jadi nggak ada jarak di antara kita. Mungkin Mas Dokter bisa ceritain pada kita sebagai awam apa itu yang namanya penyakit jantung. Yang kita tahu di Indonesia penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian yang tertinggi. Kalau nggak salah nomor 2 ya dok ya, kalau nggak salah ya. Nah, mungkin singkatnya silakan Mas Dokter menjelaskan mengenai penyakit jantung itu sendiri. Nah, kalau bicara sakit jantung, kalau dibilang penyebab kematian 3 besar di Indonesia, jawabannya benar. Tapi kalau bicara sakit jantung, kita nggak bisa kotakin di orang tua saja. Kenapa saya bilang dikotakin di orang tua? Sakit jantung itu sama kayak kita punya rumah. Jantung itu kita anggap sebagai ornamen atau rumah. Kalau kita bangun rumah, nggak mungkin rusaknya setelah sekian tahun dipakai. Bisa rusak di awal, bisa rusak di tengah, bisa rusak setelah penggunaan. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa bagian ornamen rumah atau kita bisa anggap kayak pintu, kita anggap sebagai katup, itu juga bisa mengalami kerusakan. Jadi kalau dibilang sakit jantung milik orang tua, ya salah. Sakit jantung bisa dideteksi dari orang hamil. Sakit jantung sendiri untuk yang pada bayi atau anak bisa dimulai dari gangguan irama, bisa dimulai dari bocor, bisa juga dari keluar dari pembuluh, misalnya ada pembuluh darah yang tidak pada tempatnya, pada kelainan pada saat pembentukan janin di dalam kehamilan, itu juga sangat banyak faktor. Kemudian kalau udah beranjak sudah bisa hidup, kena infeksi, katupnya terganggu, itu juga sakit jantung. Terutama pada zaman-zaman saat Indonesia masih kurang begitu maju dari sisi ekonomi, banyak yang mengalami flu, terus jadi mengalami infeksi, terus akhirnya infeksinya itu menyebabkan respon autoimun, dan respon autoimunnya itu mengganggu katup. Itu yang kedua. Yang ketiga, trauma sendiri juga bisa. Orang yang misalnya terlibat olahraga atau berkelahi, itu bisa mengalami masalah di jantung. Yang keempat, kalau yang tadi yang paling sering dan sering jadi bahan obrolan dan sering dijual, ya penyakit jantung koroner yang terkena pada orang-orang di atas
25 tahun sekarang pada laki-laki karena banyak yang merokok, atau perempuan biasanya di atas 35 atau 40 tahun karena bergantung dari jenis gen sendiri. Dan yang kelima, kalau pada orang yang sudah tua, kita bisa mengalami gangguan irama, baik iramanya itu cepat atau iramanya itu lambat. Ya, kalau di dalam rumah setelah tua, kabel listriknya bisa korslet, atau bisa aus. Oke. Tadi Mas Dokter menyebut bahwa penyakit jantung itu bukan monopolinya orang-orang tua gitu ya. Betul. Nah, itu maksudnya apa tuh, Dok? Bisa dijelasin lagi? Artinya apakah tadi disebut Mas Dokter yang anak bayi baru lahir atau anak itu juga bisa punya potensi terkena penyakit jantung? Jadi sakit jantung itu ada banyak. Tadi saya kasih ilustrasi rumah. Rumah itu ada tembok, ada pintu, ada listrik, gitu kan? Nah, kalau pada saat bayi sedang dalam kandungan, atau bahasa kedokterannya kita bilang dalam proses pembentukan janin, itu pembentukan organ semua tergantung dari proses yang ada di dalam ibu. Ibunya terkena infeksi bisa mengalami gangguan pembentukan. Jadi kalau jantung yang paling simpel biasanya adalah mengalami gangguan pembentukan dinding pemisah antara bilik kanan atau bilik kiri, atau serambi kanan atau serambi kiri. Itu yang paling simpel. Kalau yang paling repot adalah misalnya contoh, mestinya dari serambi kiri itu langsung masuk ke bilik kiri, tapi dia bilik kirinya tidak terbentuk, malah jadi gabung dengan bilik kanan. Itu ada lagi. Nah, itu pada proses embriologi. Nah, selain dari gangguan bentukan ruang, di tengah-tengah juga misalnya bisa dia mengalami gangguan irama. Jadi pada saat bayi pun listrik jantungnya juga bisa males, sehingga ketika keluar denyut nadinya nggak tinggi. Orang bayi biasa pada saat lahir umumnya rata-rata denyut nadi harus di atas 120, di atas 130. Dia malah tidak, dia hanya cuma sekitar 60, 70, 80, bahkan 100 pun udah dicurigai. Nah, itu juga bisa mengalami gangguan. Dan yang paling susah itu sebetulnya adalah kita pada bayi itu masih belum bisa mendeteksi kira-kira gen mana yang menyebabkan penyakit ini. Bukan karena belum bisa mappingnya, tapi karena masalah sumber dayanya. Kita masih harus mengirim pemeriksaan genetik itu rata-rata ke luar negeri. Genetik itu untuk menentukan bahwa dia mempunyai garis keturunan atau gangguan dari kromosom apa yang menyebabkan gangguan jantung tersebut. Berarti penyakit jantung juga punya faktor gen ya? Punya banget. Penyakit jantungnya. Punya berarti banget. Siapapun possibility-nya ada. Tergantung rezeki. Tergantung rezeki. Ini istilahnya keren nih, Mas Dokter nih. Tergantung rezeki gitu kan. Oke, Dok. Nah, balik lagi tadi yang saya tertarik lah dengan yang statement penyakit jantung itu juga bisa dialami oleh anak bayi ataupun anak-anak ya. Nah, gimana kita bisa tahu, Dok? Apa tanda-tandanya atau gejalanya? Misalkan anak itu lahir atau bayi baru lahir atau anak yang masih kecil. Kira-kira gimana, Dok? Nah, ini kalau orang yang belum belajar biasanya mereka suka bingung. Tapi kalau misalnya kita tahu, paling gampang adalah di dalam masyarakat sendiri ketika ada bayi biru, mereka udah panik. Itu salah satu contoh. Tapi orang Indonesia kebanyakan bilang bayi biru itu karena masalah paru. Tapi harus dilihat. Satu, bayi biru. Kedua, pertumbuhan tidak sesuai dengan grafik. Pertumbuhan tidak sesuai dengan grafik itu bisa karena kurang makanan atau memang jantungnya bekerja berat sehingga distribusinya tidak optimal. Nah, itu yang paling simpel. Jadi senjatanya cuma melihat dari luar, stetoskop,
dan kartu KMS atau kita bilang timbangan. Kalau itu biasa dilewatin, kita suka miss. Tapi beberapa orang kadangkala melihat, oh ya udahlah biasa. Kan bayi kecil atau anak kecil kurang timbangan, kurang makan, nggak nafsu makan, kurang jajan ciki, kayak gitu kan. Sering banget kan kayak gitu kan. Apalagi kurang generasi mecin, biasanya sering banget kayak gitu. Artinya bahwa itu bisa disebut sebagai tanda ya, disebut sebagai tanda atau gejala anak yang mempunyai potensi kelainan jantung. Iya, kalau untuk jantung anak bisa. Ya, anak ya. Atau juga kalau misalnya itu yang bayi kan kita bicarakan. Ya. Kalau misalnya anak yang usia sekolah bisa kita lihat misalnya dia ikut olahraga tidak seperti temennya. Dia orang lari 100 meter, 200 meter kuat, dia kesannya terengah-engah. Atau dia naik tangga kalau nggak salah. Naik tangga atau upacara pingsan. Itu sebetulnya upacara pingsan juga karena proses upacara yang kelamaan juga sih sebetulnya. Tapi ya yang paling pasti ada peran gangguan jantung dan pembuluh darah dalam proses pingsan tersebut. Iya. Nah itu yang harus dicari tahu. Kayaknya dulu Mas Dokter nggak suka ikut upacara ya? Saya suka kabur. Oke dok. Oke, ini kayaknya obrolannya makin menarik dan seru dengan Mas Dokter jantung nih, Mas Renov. Dan kita akan terus gali lebih banyak kepada Mas Dokter mengenai apa itu penyakit jantung ya. Nah, balik lagi Mas Dokter. Tadi disebutin ada 5 itu ya, yang di awal-awal tentang penyakit jantung. Yang salah satunya adalah orang yang berolahraga ya. Saya nggak sebut apa olahraganya, tapi ya dokter juga nggak sebut. Tapi masa sih orang yang berolahraga juga terkena potensi dok? Maksud saya bisa terkena potensi jantung, penyakit jantung? Kalau itu saya lebih simpel memberikan ilustrasi. Kita punya mesin. Sehebat apapun mesin kita, serawat apapun itu mesin kita lakukan, sebaik apapun dirawat. Iya, kalau kita geber terus pasti jebol. Jadi manusia itu emang udah disetting umurnya. Iya. Jadi tinggal kita mau mempercepat atau kita mau memperlambat. Ya, saya ingat sorry dok, saya ingat yang kalau Mas Dokter ngomong ini kan dulu ada tuh pesohor yang dia wafat setelah dia berolahraga futsal, saya nggak salah. Ada futsal, ada bulu tangkis. Bulu tangkis juga ya. Itu yang dimaksud Mas Dokter seperti itu ya. Nah, kalau itu kita tidak tahu pasti. Memang kalau jantung berhenti pasti mati. Ya. Itu susah. Ya. Tapi penyebab meninggalnya karena jantung atau bukan kita tidak tahu karena kita tidak melakukan otopsi. Tapi likelihoodnya dengan usia di atas 40, punya kebiasaan perokok, gaya hidup tidak terlalu baik, makan kurang begitu bagus, terus suka exhausted, ya orang anggap serangan jantung. Serangan jantung sendiri nanti ya ada lagi perbedaan-perbedaannya. Waduh, teman sehat ini ternyata makin seru lagi. Dan kita masih penasaran terus mengenai apa yang dimaksud tadi. Kita harus mengetahui lagi nih apa penyebab dari orang itu meninggal dari jantungnya. Teman sehat, kita semakin jauh kita ngobrol, tapi mungkin baik kita gali lagi lebih jauh dengan Mas Dokter mengenai penyakit jantung yang umum terjadi di Indonesia. Karena awam mengetahui bahwa orang meninggal tuh salah satunya karena penyakit jantung. Nah, kira-kira Mas Dokter mengenai hal itu mungkin bisa meluruskan atau mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat awam mengenai penyakit jantung itu sendiri. Makasih Mas Radit. Mengenai penyakit jantung sendiri itu kita harus ingat bahwa penyakit jantung tadi yang sudah disebutkan bisa terjadi dari kecil, mulai dari gangguan kongenital, kalau bahasa kedokterannya kita bilang berarti kongenital itu artinya yang didapat saat melalui jalan lahir,
kayak dia bocor dinding atau septal defect, atau dia katup, bisa katup tidak ada. Kita bilang atresia, atau katupnya bocor, kita bilang regurgitasi, atau ruangannya tidak lengkap, biliknya kurang satu, serambinya double jadi gabung satu, terus pembuluh darahnya nggak keluar dari tempat yang sama, yang seharusnya, itu juga kita harus lihat. Kalau untuk kasus-kasus kayak begitu, umumnya nanti terapinya adalah koreksi surgery. Walaupun ada beberapa yang bisa dilakukan dengan tindakan minimal invasif, tapi inti dari tindakan tersebut adalah koreksi bagian-bagian yang rusak. Nah, setelah kita lihat yang di bayi yang bocor, kita bisa naik yang ke dewasa atau anak atau remaja gitu. Misalnya dia sering mengalami batuk pilek berulang, terus pertumbuhan berat badannya juga kurang begitu baik, sehingga daya tahan tubuhnya bisa terganggu, dia terkena infeksi itu menyebabkan gangguan di katup. Dan katup itu akhirnya jadi menyempit, atau katup itu jadi bocor, sehingga pas individu tersebut mengalami penurunan fungsional dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, itu yang kedua. Yang infeksinya juga sebetulnya tidak hanya dari batuk pilek berulang. Infeksinya juga kita bisa lihat, misalnya kenapa dulu ditekankan pentingnya sikat gigi, karena bakterinya juga bisa ada yang bakteri yang di dalam mulut itu sebagai flora normal, tapi karena daya tahan tubuh kita kurang, dia masuk ke dalam darah, tidak tempat seharusnya, terjadi peperangan di dalam badan. Terus autoimun responnya timbul, katupnya kurang bagus, dia jadi mengganggu di sana. Itu untuk yang anak. Nah, kalau yang menjelang di tengah-tengah itu, ada juga penyakit genetik yang kadangkala kita pernah tahu ada anak dewasa, muda, atau remaja yang meninggal saat tidur. Itu udah pasti gangguan irama, tapi genetik. Itu pernah ada itu, Dok, kasus itu banyak di Indonesia sebetulnya banyak. Karena Indonesia termasuk lingkungan genetik yang terganggu itu. Asia Tenggara sangat-sangat terganggu. Bukan terganggu ya, dibilangnya sangat-sangat tinggi populasinya, karena memang gen tersebut ada di Asia Tenggara. Yang paling pasti Filipina juga ada, Thailand juga ada, Indonesia pasti, tapi jarang dieksplor. Malaysia juga ada, di Vietnam, di Jepang. Tapi sayangnya yang banyak mengangkat malah orang Eropa. Itu yang tidur mendadak terus bisa meninggal. Berangkat ke dewasa dengan pola hidup yang kurang begitu bagus, olahraga kurang, makan sembarangan, istirahat kurang baik, maka setelah dewasa menjelang usia lanjut, kita bisa kena gangguan pembuluh darah koroner. Apalagi itu, Dok? Gangguan pembuluh darah koroner itu ada yang penyempitan pembuluh darah yang seringkali nanti terapinya dibilang orang kalau nggak pasang cincin atau stent, atau terapi kedua adalah operasi bypass. Itu adalah jenis-jenis gangguan sakit jantung. Nah, ada lagi yang tidak disebut adalah gangguan karena kemampuan jantung kurang baik dalam memompa. Nah, pada saat COVID, kasus ini seringkali dikeluarkan istilahnya. Baik itu adalah kardiomiopati atau infeksi atau peradangan pada jantung dengan nama miokarditis. Apalagi saat vaksin sedang dinaikkan populasinya, itu sering disebutkan juga efek samping dari vaksin A bisa miokarditis, atau vaksin B miokarditis kurang aman. Nah, untuk gangguan pompa jantung ini sebetulnya tidak hanya terjadi pada semua gangguan jantung yang lain, tapi bisa juga terjadi pada orang
setelah melahirkan. Itu juga bisa terjadi walaupun populasinya kecil, misalnya 0,5 per 1000 penduduk, tapi tetap ada sakit jantung tersebut. Itu, ya. Okay. Mengenai miokarditis atau perikarditis yang disebabkan oleh virus atau bakteri, itu seringkali underdiagnosed karena yang keluar adalah gejalanya demam. Habis itu pasiennya sesek, jantungnya nggak begitu bagus, dengan pemeriksaan modalitas yang kurang begitu lengkap, kita anggap sebagai suatu serangan jantung. Padahal bukan. Banyak hal yang mesti digali lagi mengenai sakit jantung tersebut. Artinya digali itu dipelajari, dilakukan. Pertama adalah yang paling pasti kita harus cari tahu diagnosisnya apa. Oke. Walaupun obatnya hampir-hampir sama, tapi kalau diagnosisnya salah, maka klasifikasinya juga salah. Oke. Gitu, Mas Radit. Wah, salam sehat, teman-teman sehat semua. Ini semakin detail, semakin informatif apa yang disampaikan Mas Dokter nih mengenai penyakit jantung. Nah, Dok, tadi balik lagi, berarti yang tentang pola makan, mengenai hidup sehat dan sebagainya, itu boleh dibilang harus menjadi kebiasaan orang agar salah satunya tidak terkena atau mengalami penyakit jantung. Kira-kira begitu ya, Dok ya? Nah, kalau kita tadi mengingat semua apa yang dipaparkan, jadi sakit jantung itu, kalau term saya akan bilang lebih kena, ya itu tergantung rezeki. Kalau kita bersih pun, tapi genetik kita ada yang terganggu, tetap aja kita kena. Tinggal kapan kliknya selesai. Tapi kalaupun misalnya kita punya gen jelek, kita bisa menjaga itu tidak keluar, maka kita bisa menjaga aman. Long time. Iya. Nah, yang menariknya adalah bagaimana kita dapat menjaga itu, Dok, di luar dari faktor luck itu ya, bahwa kita mengetahui ada gen, kita udah jaga ini itu dan sebagainya. Gimana itu, Dok? Berarti pertama kan kita harus tahu silsilah keluarga. Jadi kalau misalnya memang kebetulan yang suka ngeluarin istilah ini adalah orang-orang Jawa priai yang bibit bebet bobot, tapi itu sebetulnya benar. Itu benar. Karena jadi Mas Dokter mengakui itu ya? Iya. Bibit bebet bobot tuh? Iya, setidaknya kan tahu genetiknya. Walaupun bukan berarti bibit bebet bobot benar dari sisi keuangan dan yang lain-lain, tapi kita tahu asal kita mau gali ke riwayat keluarga. Kalau kita nggak gali riwayat keluarga ya sama aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kalau kita mulai dari misalnya dari bicara di bayi kita mulai untuk ibunya kita harus hindari bagian-bagian yang bisa mengganggu perkembangan janin saat hamil. Contoh mulai dari makan makanan yang tidak sehat, kayak misalnya makanan yang tidak matang, itu harus dihindarin, atau makan makanan yang berpengawet banyak, itu juga harus dihindarin. Contoh. Terus yang kedua kita menghindari dari infeksi. Terus yang ketiga kita harus juga mempunyai pola makan yang baik. Untuk di proses kehamilannya, sehingga pertumbuhan janinnya juga baik. Terus yang kalau udah masuk ke anak lahir asupan bagus. Nah, di mulai anak sampai dewasa memang olahraga sudah harus dianjurkan, tapi gaya hidup juga tetap harus diingat. Memang gaya hidup sama lifestyle itu berbeda. Kenapa saya bilang lifestyle berbeda? Gaya hidup yang baik tidak merokok, tapi lifestyle yang cool merokok, nge-vape. Nah, itu kan agak kontradiksi. No offense untuk orang-orang yang melakukan. Tapi intinya begitu. Misalnya, gaya hidup yang baik menghindari makanan atau minuman yang manis. Tapi kayaknya kalau nggak makan kerupuk, nggak kurang afdol, Dok. Cabe, terus nggak nambah nasi, rasanya kurang enak. Nggak minum Starbucks, mulai dari Starbucks keliling sampai Starbucks berhenti, rasanya nggak enak. Itu yang harus dilihat. Jadi
kompleksitas kasusnya sebetulnya dimulai dari hal yang simple di diri sendiri, tapi impact ke depannya jauh. Nggak dalam 1, 2, 3 tahun, tapi 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah, biasanya kita kurang sabar di situ. Apalagi kalau udah punya duit. Rasanya kayaknya pengen, gue udah kerja keras, mau nikmatin hidup, ya udah. Iya. Teman sehat, waduh, ini ternyata kita semakin kesini semakin asik nih, semakin menarik ngobrolnya. Dan yang saya tertarik adalah secara genetik, ya, manusia itu mempunyai faktor yang harus dilihat dari sisi kedokteran, dan ternyata itu berkaitan atau bersinggungan dengan konsep kebudayaan, yaitu yang disebut tadi Mas Dokter bibit bebet bobot. Ini bagi saya sesuatu yang menarik, ada exchange knowledge di sini. Tapi bukan itu yang saya mau pahami. Yang saya ingin dengar adalah untuk closing statement dari Mas Dokter. Kira-kira apa nih yang Mas Dokter ingin sampaikan kepada audiens di seluruh dunia untuk hidup sehat dalam kaitan dengan menjaga kesehatan jantung, menjaga jantung supaya tidak cepat sakit atau dan sebagainya. Silakan Mas Dokter. Makasih Mas Radit. Mungkin pertama yang kita lihat adalah kita harus tahu bahwa sakit jantung itu bukan satu jenis penyakit. Oke. Jadi kalau untuk kita tetap sehat, ya pertama kalau kita udah usia lanjut berarti kan gaya hidup. Oke. Gaya hidup dalam arti hidup sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi, kurangin faktor-faktor oksidan bebas. Tapi kalau untuk yang masih muda ya kita juga harus lihat apakah screening kita itu benar atau tidak. Karena biasanya muda, karena nggak ada keluhan, kita nggak screening. Jadi anggap orang seringkali mengalami gangguan pada saat stres, dia sering berdebar, tapi dicuekin gitu loh. Terus tiba-tiba pada saat dia udah usia 25 tahun, setelah lulus kuliah atau setelah lulus S2, S3, 30 tahunan, terus tiba-tiba dicek, bilang sakit jantung, pompa jantungnya jelek, terus dicap karena sakit-sakit tertentu lah, nggak bisa juga. Karena hal tersebut bisa karena alkohol, walaupun di Indonesia juga jarang, bisa karena obat-obatan, bisa karena infeksi yang nggak ketahuan. Jadi kita harus lebih aware lagi. Kalau kita merasa nggak enak, ya kita harus periksa. Kalau ada keluarga kita, baik dari umur bayi sampai umur dewasa yang kita tahu nggak enak, silakan dicoba. Walaupun memang EKG atau pemeriksaan jantung bukan pemeriksaan awal, tapi jangan juga nanti ketika tahu ada hal yang berkaitan dengan jantung dan tidak baik, itu kita salahkan bahwa itu sakit yang mendadak. Tidak, jantung jarang sakit yang mendadak. Banyakan jantung adalah sakit yang terbentuk sejak lama. Kalaupun misalnya dia nanti jantungnya mendadak kayak dibilang serangan jantung, itu pun harus ada trigger. Kalau tidak ada trigger, dia akan stabil. Jadi kembali ke itu, gaya hidup, proses dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling pasti juga kita harus aware dengan diri kita sendiri. Jangan dipaksakan. Mungkin itu. Jadi kita harus mengenali diri sendiri untuk mengukur, untuk mengetahui siapa kita dan bagaimana kita, dan kita paham apa yang kita konsumsi. Dari situ kita akan tahu kita tuh punya sakit apa, kira-kira gitu ya Dok ya, kalau saya boleh bilang. Kita bisa kena sakit apa, jangan punya sakit apa. Kalau punya sakit apa berarti kita udah sakit. Oke, iya. Ini dokternya emang hebat. Jadi dari tadi dia bisa mengetahui apa yang ada dalam apa yang mau saya tanya. Jadi ini luar biasa, keren. Oke teman sehat, kita sampai pada ujung. Kita sudahi bincang santai sore ini dengan Mas Dokter Reynold. Nama lengkapnya Reynold Agustinus. Reynold Agustinus. Terima kasih Mas Dokter. Saya Raditya dari Das TV menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Mas Dokter atas waktunya. Sama-sama. Kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih.